terima kasih ibu-ibu semuanya. Sampean semuanya telah hadir pagi hari ini pada pertemuan kelompok P2K2 program Keluarga Harapan. Ibu-ibu, kabarnya baik hari ini? Baik ya, terima kasih. Ibu-ibu, pagi hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi program P2K2 program Keluarga Harapan ini, yaitu tema kita hari ini adalah bagaimana kita memulai usaha. Ini penting tentunya bagi ibu-ibu semuanya, karena dengan adanya usaha di dalam rumah tangga, ibu-ibu akan bisa memperbaiki kondisi ekonomi dalam keluarga tersebut. Ibu-ibu, saya tanya ya, ibu-ibu yang hadir pagi hari ini sudah punya usaha apa belum? Oh iya, sebagian ada yang belum. Ibu Indri punya usaha apa di rumah? Jualan ikan. Oh, bagus. Ikan apa ibu-ibu? Ikan tongkol. Oh, ya nggak apa-apa. Kemudian, Ibu Hairia punya usaha apa di rumah? Punya usaha toko. Oh, bagus. Ibu Homisa punya usaha apa di rumah? Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Tetapi ilmunya ini sangat penting. Apakah yang punya usaha dan yang belum punya usaha, ilmu yang akan kita pelajari pagi hari ini akan sangat penting sekali. Nah, bagi yang sudah punya usaha, itu adalah untuk pengembangan usahanya. Bagi yang belum punya usaha, ini akan mendorong ibu-ibu untuk memiliki usaha. Nah, pertama ibu-ibu, bagi yang belum punya usaha, mungkin dia berpikir, saya mulai usaha itu dari mana ya? Nah, pertama yang jelas, ibu harus punya ide, pemikiran dulu, saya mau usaha apa? Jualan ikan kek, buat warung kek, buat toko kek, dan sebagainya. Setelah punya ide itu, apa yang harus ibu-ibu lakukan? Oh, saya setelah punya ide harus menguji ide itu agar menjadi kenyataan. Contohnya apa menguji ide itu? Ya, ibu-ibu cari tahu ide tersebut kira-kira peluang usahanya gimana. Misalnya jualan ikan, misalnya warung, misalnya toko. Kira-kira kalau saya buat warung, pembelinya siapa ya? Nah, itu kan. Kemudian kalau saya buat toko, kira-kira saya jualan apa ya? Kemudian dari yang saya jual itu kira-kira orang mau beli apa enggak? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Itu harus dipikirkan. Nah, setelah ide itu diuji dan menurut ibu-ibu sudah mantap untuk dilanjutkan menjadi sebuah usaha, maka ibu-ibu apa yang diperlukan lagi? Modal. Apa modal? Ya dana awal untuk membuka usaha tersebut. Dari mana modal itu bisa kita dapatkan? Wah, bisa bermacam-macam ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu punya uang sendiri, berarti modalnya dari ibu sendiri, itu biasanya lebih mudah karena nggak harus mengembalikan ke orang lain, nggak harus memberikan bagi hasil ke orang lain. Atau bisa dari pinjaman. Pinjam kemana Pak? Pinjam ke bank misalnya boleh, pinjam ke koperasi boleh, pinjam ke tetangga boleh. Tetapi kalau pinjam itu yang perlu diperhatikan adalah cari yang bunganya paling kecil. Jangan lantas asal pinjam, apalagi ke rentenir, itu nggak boleh Bu ya. Apalagi untuk buat usaha itu sangat dilarang, sangat tidak boleh. Tidak buat usaha pun pinjam ke rentenir nggak boleh, karena itu akan mencekik ibu-ibu secara perlahan dan ibu-ibu akan semakin sulit perekonomiannya, bukan tambah bagus. Nah, kemudian ibu-ibu, yang ketiga itu bisa dari bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah misalnya ada program dari kabupaten, ada program dari provinsi, ada program dari pusat misalnya untuk buat usaha, itu bisa. Nah, kemudian setelah dana ada, ide ada, kemudian sudah diuji, kemudian dana sudah ada, mulailah usaha tersebut. Nah, kemudian setelah menjadi usaha, maka yang perlu ibu-ibu perhatikan juga adalah membuat anggaran usaha. Ibu-ibu bertanya, Pak, nikah kan andik nagula moncak deng matura. Kenapa kok masih
harus dicatat-catat. Kan mau rugi di Nunggula TV, kalau rugi punya saya sendiri. Nah, mau hasil di Nunggula TV, kalau hasil untuk saya sendiri. Maki usaha catat. Nah, itu kalau bahasa Madura. Mengapa masih harus dicatat? Ya karena untuk mengetahui untung dan ruginya ibu-ibu dalam usaha tersebut. Kalau tidak dicatat kan tahu-tahu uang saya 500.000 modal awal misalnya, kok sekarang tinggal 300.000. Nah itu kan ibu-ibu sudah, berarti saya nggak bakat ini usaha, kan seperti itu. Padahal itu dibelanjakan untuk beli tempat ini, beli barang itu, buat perlengkapan usaha dan sebagainya. Kalau dicatat, ibu nggak tahu. Misalnya dalam 1 minggu pendapatan saya atau modal awal saya 300.000 misalnya. Kemudian di bawahnya dicatat juga pengeluarannya untuk apa? Untuk beli barang ini, untuk beli perlengkapan itu. Kemudian dikalkulasi ke bawah, ketahuan pengeluarannya sekian, pemasukannya sekian, untungnya sekian. Nah, dengan demikian ibu-ibu tuh nggak merasa rugi dan tetap semangat dalam usaha itu meskipun mungkin untungnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena masih awal-awal membeli perlengkapan ini dan membeli perlengkapan itu. Nah, ini saya contohkan ibu-ibu ya, contoh anggaran per minggu, anggaran usaha per minggu. Ini yang dicatat ibu-ibu. Nah, di sini kan ada yang namanya pinjaman modal awal dicatat. Ini contohnya 100.000. Kemudian hasil penjualan. Ini kan contohnya adalah penjualan ikan. Nah, penjualan ikan. Nah, kemudian di sini karena 1 minggu berarti 6 hari. Ikannya yang laku itu 18 ekor. Dikali 6 hari, kemudian harganya 5.000. Berapa? 540.000. Pengeluarannya apa lagi juga? Peralatan 30.000. Lap 2.000. Kemudian belanja ikan 300.000. Bumbu 120.000. Gas 15.000. Totalnya berapa? Total pengeluaran itu, pemasukan dulu ya 640.000, kemudian total pengeluaran 567.000. 640.000 dikurangin 567.000 sama dengan 73.000. Berarti untungnya ibu-ibu itu 73.000. Tetapi juga ibu-ibu sudah untung bahan-bahan peralatan-peralatan ini yang untuk minggu-minggu selanjutnya nggak usah beli ini. Nah, jadi itu gunanya ibu-ibu ya, kita memiliki anggaran usaha per minggu, bisa per bulan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu yang perlu ibu-ibu lakukan. Untuk usaha yang lain juga sama ibu-ibu, dibuat anggaran usaha biar ibu-ibu seperti saya katakan tadi bisa tahu tentang bagaimana keadaan usaha ibu-ibu itu, untungnya berapa, ruginya berapa. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu ya. Jangan lupa buka usaha, lanjutkan usaha, tetap semangat. Salam program Keluarga Harapan P2K2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.